Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini saya ingin bercerita tentang dua kosakata, di mana kosakata pertama ini adalah pertanyaan dari seorang netizen. Kemudian kosakata kedua itu adalah kosakata yang sebenarnya sebuah akronim atau sebuah singkatan yang menjadi sebuah kosakata yang umum digunakan di Indonesia. Penemuan kosakata yang berupa akronim ini adalah dilakukan oleh seorang Presiden Indonesia pertama, yaitu Bung Karno. Kita mulai dengan kosakata pertama. Menjawab pertanyaan seorang netizen yang ada di kolom komentar, di mana beliau mengatakan bahwa ada antri kosakata cawe-cawe dan kecele. Kemudian dipertanyakan apakah kosakata itu sudah masuk di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecele itu adalah dalam keadaan tidak mendapat, menemukan, memperoleh apa yang diharapkan atau yang diduga atau yang dicari. Sebagai contoh adalah penonton kecele karena setelah menunggu lama sekali ternyata pertunjukan dibatalkan. Apakah kosakata kecele ada di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Kata kecele ada di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, dan itu dituliskan sebagai kosakata pinjaman Jakarta, yang artinya tidak beroleh yang diharapkan, dicari, dijangka, dan lain-lain. Kecewa, hampa. Jadi dari segi definisi itu sama saja antara kecelenya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan definisi kecele di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Seperti pertanyaan standar saya, apakah kosakata kecele digunakan di Malaysia? Rasanya tidak, karena saya tidak pernah mendengar kosakata kecele ini digunakan secara luas di Malaysia. Kalau tidak digunakan secara luas, mengapa kosakata ini dipinjam dari Jakarta? Apakah untuk sebagai ilmu pengetahuan juga? Ya, mungkin sebagai ilmu pengetahuan, karena memang rasa keingintahuan rakyat Malaysia itu sangat tinggi, ya. Itu adalah kosakata pertama, dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari netizen. Kosakata kedua ini adalah seperti yang saya sebutkan di awal, itu adalah sebuah kosakata akronim, yaitu singkatan. Dan kosakata ini sebenarnya berasal dari pertanyaan seorang netizen. Saya yakin ini adalah netizen Malaysia, di mana netizen Malaysia itu mempertanyakan bagaimana bisa pengawal keselamatan itu disebutkan dalam bahasa Indonesia sebagai satpam. Pertanyaan ini menjadi sesuatu yang lucu, karena yang mempertanyakan ini nggak tahu maksudnya satpam itu apa. Di mana satpam itu adalah singkatan atau akronim yang artinya satuan pengaman. Karena itu disebut satpam. Jadi kalau rakyat Malaysia menganggap bahwa pengawal keselamatan kok menjadi satpam, ya karena Anda tidak mengerti bahwa satpam itu adalah akronim. Diawali dari pertanyaan itu, akhirnya saya tergelitik untuk mencari satu kosakata, di mana saya tahu kosakata ini adalah akronim, tapi kosakata itu menjadi menyatu penggunaannya di dalam bahasa Indonesia. Kosakata yang ingin saya sebutkan itu adalah berdikari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berdikari itu adalah sebuah kosakata kerja digunakan dalam percakapan dan sebuah akronim yang artinya berdiri di atas kaki sendiri. Arti kedua dari kosakata berdikari itu adalah tidak bergantung pada bantuan orang lain, mandiri. Seperti yang beberapa komentar dari teman-teman yang di YouTube itu mempertanyakan apakah saya ini pakar bahasa, apakah saya ini pakar leksikografi, apakah saya ini punya gelar profesor, apakah saya punya gelar PhD atau PhD untuk berbicara tentang bahasa. Menurut saya pribadi, Anda tidak perlu untuk menjadi seorang pakar linguistik atau pakar leksikografi atau seorang profesor atau seorang PhD. Anda hanya perlu mempunyai kemampuan untuk membaca dan menganalisa serta membandingkan dua produk berupa kamus, dua produk yang dihasilkan oleh pakar tata bahasa masing-masing negara, baik Indonesia
maupun Malaysia. Anda cukup melihat konsistensi. Dan saat ini teknologi sudah begitu maju ya, sehingga teman-teman bisa mengakses, bisa melakukan apa yang namanya ChatGPT, di mana Anda bisa berinteraksi dengan artificial intelligence, dan Anda bisa mengetahui informasi apa aja yang ingin Anda dapatkan di dalam sebuah kosakata itu. Mungkin beberapa teman Malaysia mengatakan ini perkara remeh-temeh. Menurut saya, ini bukan soal perkara remeh-temeh, ini adalah perkara tentang konsistensi sebuah produk yang dihasilkan oleh pakar bahasa dari kedua-dua negara. Sekedar pengingat saja bahwa kosakata berdikari, kosakata yang banyak digunakan di Indonesia, kosakata yang sudah mengurat mengakar di Indonesia, itu adalah kosakata yang justru dikenalkan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno. Kalau kita melihat dari arti bahwa berdikari menggambarkan kemampuan untuk hidup mandiri tanpa harus mengandalkan orang lain, seperti gambaran seseorang yang berdiri tegak hanya dengan dua kakinya sendiri, tidak membutuhkan bantuan tongkat atau bahu orang lain untuk menopang dirinya. Konsep berdikari ditekankan oleh Bung Karno, proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau mengajukan 3 paradigma yang akan membangkitkan Indonesia menjadi negara besar yang disegani oleh dunia. Berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Bung Karno ingin meletakkan dasar prinsip dan kekuatan bagi bangsa Indonesia agar mampu mandiri dalam berbagai aspek kehidupan. Dan ini adalah visi yang diemban oleh pemimpin Indonesia. Dan memang seorang pemimpin bangsa itu harus mempunyai visi yang jauh ke depan. Bukan hanya berpikir untuk 2 tahun atau 5 tahun ke depan, tapi harus berpikir untuk 30 tahun, 40 tahun ke depan. Apakah visinya itu akan diimplementasikan, akan dilaksanakan? Ya, itu adalah tinggal warisan sejarah itu mau menyatakan apa. Apakah mau melaksanakan visi besar itu atau tidak, itu pilihan pemimpin berikutnya. Apakah kosakata berdikari itu ada di dalam Kamus Melayu Malaysia? Di dalam Kamus Melayu Malaysia, kosakata berdikari itu sudah dituliskan sebagai kosakata natif. Artinya apa? Itu adalah kosakata bahasa Melayu di mana penggunaannya itu telah masif digunakan oleh rakyat Malaysia. Itu yang menurut definisi dari Kamus Melayu Malaysia, di mana kalau kosakata itu sudah tidak dituliskan sebagai kosakata pinjaman, berarti itu sudah kosakata natif, dan dianggap bahwa penyerapan kosakata itu telah mantap penggunaannya di Malaysia. Apa arti kosakata berdikari menurut Kamus Melayu Malaysia? Artinya adalah berdiri atas kaki sendiri, tidak mengharapkan orang lain untuk menolongnya. Jadi artinya dari segi definisi tidak ada bedanya antara berdikari di Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Pertanyaannya, seperti biasa, apakah kosakata yang di sini dinyatakan sebagai kosakata natif itu dikenal luas oleh rakyat Malaysia, digunakan secara masif oleh rakyat Malaysia? Dan apakah rakyat Malaysia mengetahui bahwa kosakata berdikari itu adalah sebuah akronim yang merupakan kepanjangan dari berdiri di atas kaki sendiri, dan akronim ini diciptakan oleh Bung Karno, seorang presiden yang sangat dibenci oleh rakyat Malaysia. Tapi rakyat Malaysia menggunakan kosakata yang ditemukan oleh Soekarno itu sebagai kosakata natif di dalam Kamus Melayu Malaysia. Sebuah ironis, bukan? Atau mungkin yang menyusun kamus ini juga tidak mengerti bahwa kosakata berdikari itu justru diciptakan oleh Soekarno. Ya, saya nggak tahu bagaimana ceritanya, karena yang jelas kosakata berdikari itu sekarang sudah menjadi kosakata natif. Sebagai disclaimer juga bahwa saya membaca beberapa komentar dari teman-teman itu mengatakan bahwa wah, udah jangan membahas tentang bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, dan jangan melebarkan jurang perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Kalau teman-teman perhatikan, saya tidak memperlebar jurang antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Yang saya lakukan adalah memberikan apa yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan apa yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia, terutama untuk kosakata pinjaman. Kalau Anda mengatakan bahwa saya sedang memperlebar jurang perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, Anda salah. Yang saya lakukan adalah membandingkan dua produk.
Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan Kamus Melayu Malaysia. Seperti teman-teman lihat di dalam video-video saya sebelumnya, saya bicara misalkan tentang kata ambruk di dalam kosakata Indonesia, di mana di bahasa Malaysia menjadi ambruk. Kemudian kosakata ambrol berubah menjadi ambrol di dalam Kamus Melayu Malaysia. Seperti kata bagong dalam bahasa Sunda, di Kamus Melayu Malaysia tertulisnya bagung. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang membedakan itu siapa sekarang? Apakah dari bahasa Indonesianya atau dari yang menyusun Kamus Melayu Malaysia? Dan jelas-jelas kosakata yang saya sebutkan tadi seperti ambruk, ambrol, bagong, itu semua dituliskan di dalam Kamus Melayu Malaysia sebagai kosakata pinjaman. Pinjaman misalkan dari Jakarta, dari Sunda, kalau memang kosakata itu pinjaman, ya lakukan sesuai dengan apa yang tertulis dari sumber asalnya. Jadi yang membuat perbedaan siapa sebenarnya sekarang? Jangan hanya karena saya menunjukkan fakta-fakta ini, kemudian Anda melakukan tuduhan kepada saya bahwa saya sedang memperlebar jurang perbedaan antara bahasa Indonesia dan Malaysia. Tidak, pertanyaannya saya balik. Siapa yang membuat ejaan sebuah kosakata menjadi tidak konsisten kalau dibandingkan dengan sumber asal kosakatanya? Indonesia atau Malaysia? Itu saja teman-teman. Sehat walafiat selalu. Dadah.